Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada YouTube channel edukasi hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang selalu mengikuti pembahasan audit intern di YouTube edukasi ini. Hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan dan masa depan audit intern bank. Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita bayangkan sebuah dunia di mana auditor internal bukan lagi manusia tapi algoritma. Bukan bekerja dari pukul 9 sampai 5 sore, tapi mereka akan bekerja 24 jam tanpa henti. Bukan hanya mendeteksi kesalahan, tapi memprediksi risiko bahkan sebelum tanda-tanda awal itu muncul. Ini bukan film fiksi ilmiah, ini realita yang semakin dekat dengan dunia perbankan saat ini. Dan suka atau tidak suka, kita semuanya harus bersiap. Pada sesi sebelumnya kita telah mengupas tuntas tentang tantangan dan isu kontemporer dalam audit intern. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh, yaitu tentang apa yang terjadi saat kecerdasan buatan artificial intelligence masuk ke ruang audit internal bank. Bisakah kita bersaing dengan mesin yang bisa menganalisis jutaan transaksi dalam hitungan detik ini? Mampukah auditor manusia tetap relevan ketika AI mulai memberikan insight yang lebih cepat dan lebih tajam? Inilah pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita jawab. Bukan di masa depan, tapi sekarang. Karena perubahan sedang terjadi. Dan jika kita tidak bergerak, kita akan tertinggal. Untuk teman-teman para mahasiswa akuntansi, keuangan dan perbankan serta para praktisi, video ini bukan sekadar bahan ajar. Ini adalah alarm perubahan sekaligus peta navigasi menuju manusia masa depan audit yang lebih cerdas, adaptif, dan tak terhindarkan. Siap untuk menyelami revolusi audit berbasis AI? Mari kita mulai. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, coba kita berhenti sejenak dan pikirkan ini. Jika hari ini teman-teman masih mengandalkan Excel dan kertas kerja audit manual, maka teman-teman sedang berkompetensi dengan mesin yang belajar lebih cepat, bekerja tanpa lelah, dan nyaris tak pernah salah. Ini adalah era kecerdasan buatan. Artificial intelligence, sebuah teknologi yang tidak hanya meniru kecerdasan manusia, tapi secara perlahan melampauinya. Dalam kecepatan analisis, ketepatan deteksi, bahkan dalam membuat keputusan berbasis data. Dalam konteks audit intern bank, AI bukan hanya alat bantu. Ia adalah game changer. Ia mampu membaca pola transaksi, mengenali anomali, dan mengidentifikasi potensi fraud sebelum auditor manusia mampu membuka
laporan bulanan. Jadi apa itu kecerdasan buatan? Singkatnya, AI adalah sistem yang dirancang untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Tapi kekuatan data yang nyaris tak terbatas. Dan ketika AI mulai masuk ke ranah audit intern, perannya bukan sekedar asisten, ia bisa menjadi pemimpin proses, penentu prioritas audit, bahkan pengganti fungsi-fungsi rutin auditor. Ini bukan tentang apakah kita menyukai perubahan ini atau tidak, ini tentang bagaimana kita bersiap menghadapinya. Karena satu hal yang pasti, di masa depan, auditor bukan hanya harus tahu cara membaca data-data, tapi juga bagaimana berdampingan dengan mesin yang bisa berpikir. Siap atau tidak teman-teman, masa depan audit sudah dimulai. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau kita masih mengira kecerdasan buatan hanyalah urusan teknisi dan programmer, maka teman-teman sedang melewatkan revolusi besar yang diam-diam mulai mengguncang ruang audit intern perbankan ini. Di presentasi ini, saya tidak akan sekedar menjelaskan definisi AI, saya ingin membuka mata teman-teman bahwa AI bukan hanya sekedar teknologi, tetapi soal bagaimana profesi kita bertahan atau tergantikan. Kita akan mulai dengan memahami apa itu sebenarnya kecerdasan buatan. Dalam konteks yang relevan untuk dunia audit di sektor perbankan. Lalu, kita akan masuk ke pertanyaan besar. Apakah AI adalah ancaman atau peluang emas bagi auditor intern bank? Di sini kita akan bongkar tantangan yang harus dihadapi oleh internal auditor sekaligus peluang luar biasa yang bisa kita manfaatkan. Saya juga akan tunjukkan bagaimana fungsi audit intern itu bisa dan harus bertransformasi. Jika pencucian uang hingga analisis pola fraud yang makin kompleks dan akhirnya kita akan menatap ke depan seperti apa wajah audit intern di era kecerdasan buatan ini. Apakah auditor akan lenyap atau justru berevolusi menjadi profesi yang jauh lebih kuat dan lebih berpengaruh? Ini bukan materi biasa, ini adalah peta masa depan dan masa depan itu telah dimulai dari sekarang. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, coba kita bayangkan. Ada sebuah sistem yang bisa belajar sendiri tanpa harus diajari ulang. Bisa menganalisa ribuan data dalam hitungan detik dan bisa mengambil keputusan lebih cepat dari manusia yang paling jenius sekalipun. Itulah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Secara sederhana, AI adalah sistem komputer yang meniru cara berpikir manusia, tapi dengan daya proses dan kapasitas belajar yang jauh lebih besar. AI tidak hanya menjalankan perintah, ia belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah kompleks. Dan ini bukan lagi teori. AI sudah hidup di sekitar kita. Pernah chat dengan customer service di tengah malam dan langsung dibalas? Itu bukan manusia,
chatbot berbasis AI. Pernahkah lihat laporan keuangan yang secara otomatis menganalisis tren atau mendeteksi transaksi mencurigakan? Itu kerja AI juga. Yang membuat AI begitu berbahaya sekaligus luar biasa adalah kemampuannya untuk terus belajar dan beradaptasi. Makin banyak data yang dikonsumsi, makin cerdas dia bekerja. Dan dalam dunia audit intern, di mana setiap data bisa menjadi petunjuk terhadap risiko atau fraud tersembunyi, AI bisa menjadi sekutu paling kuat atau pesaing paling serius. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa itu AI. Pertanyaannya adalah apakah kita siap bekerja berdampingan atau bahkan bersaing dengan kecerdasan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lupa. Peran audit intern dalam bank. Audit intern bukan sekedar bagian dari struktur organisasi bank. Audit intern adalah garda terdepan yang menjaga agar mesin besar bernama perbankan tetap berjalan lurus, bersih, dan aman. Banyak yang mengira peran auditor intern hanya soal memeriksa atau menilai laporan, padahal kenyataannya jauh lebih kritis dari itu. Audit intern adalah mata dan telinga manajemen. Mereka mengawasi dan mengevaluasi proses operasional keuangan. Bukan untuk mencari kesalahan semata, tapi untuk memastikan sistem berjalan efisien, transparan, dan bebas dari celah risiko. Saat ada kelemahan pengendalian, auditor intern tidak diam. Mereka memberi saran, mendorong perbaikan, dan memastikan bahwa setiap potensi kerugian, baik dari fraud, kesalahan, atau kelalaian bisa dicegah secara dini. Di tengah dunia keuangan yang makin kompleks dengan tekanan regulasi dan ekspektasi publik yang tinggi, peran audit intern jadi makin vital. Merekalah penjaga integritas, akurasi, dan kepatuhan bank. Tanpa audit intern yang kuat, sebuah bank bisa terlihat sehat tapi di luar, tapi rapuh di dalam. Dan seperti yang sudah sering terjadi, krisis sering kali bermula dari kelalaian yang tidak terlihat. Jadi pertanyaannya adalah apakah peran krusial ini akan diperkuat oleh AI atau justru tergeser olehnya? Itu yang akan kita telusuri lebih jauh. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selama ini audit intern itu identik dengan pekerjaan repetitif. Menelusuri laporan, mencocokkan angka, mengecek dokumen satu persatu, lambat, melelahkan, rentan kesalahan. Tapi bayangkan jika semua itu bisa dilakukan oleh sistem yang tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan nyaris tidak pernah salah. Disinilah AI membuka peluang luar biasa bagi internal audit bank. Ia mampu menganalisis data keuangan dalam skala besar, lebih cepat dan lebih akurat daripada auditor manapun. Bukan menganalisis data historis, tapi juga mengidentifikasi risiko secara real time. Transaksi mencurigakan, pola tidak biasa. AI bisa menangkap seketika, bahkan saat manusia belum menyadari apa-apa. Dengan kemampuan itu, beban kerja manual auditor bisa berkurang drastis. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk tugas administratif. Auditor bisa fokus pada hal yang lebih strategis,
seperti penilaian risiko, pengambilan keputusan, dan rekomendasi kebijakan. Dan yang paling menarik, AI membuka jalan bagi audit yang benar-benar berbasis data. Bukan asumsi, bukan intuisi, tapi keputusan yang diambil dengan dasar yang kuat dan objektif. Ini bukan hanya soal efisiensi, ini soal evaluasi. Ini adalah soal evolusi. AI bukan pengganti auditor, tapi alat yang bisa membuat auditor menjadi lebih tajam, lebih cepat, dan lebih relevan dari sebelumnya. Kalau dimanfaatkan dengan benar, AI bukan ancaman. AI adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Tantangan AI bagi auditor intern. Teman-teman semua dan Bapak Ibu yang telah berpengalaman di audit perbankan, di balik semua janji manis yang kecerdasan buatan, ada tantangan besar yang tidak bisa kita abaikan. Semakin canggih teknologinya, semakin besar pula taruhannya. Pertama, kita bicara tentang ketergantungan yang berlebihan pada AI. Ketika auditor mulai menyerahkan semua analisis kepada manajemen, muncul risiko yang sangat serius, yaitu kehilangan kemampuan berpikir kritis. Jadi nanti kita sebagai internal auditor akan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Bayangkan jika auditor hanya menjadi penonton dari laporan-laporan AI tanpa benar-benar memahami proses di baliknya. Audit bisa menjadi cepat, ya, tapi tanpa makna dan tanpa kendali. Kedua, ada isu keamanan dan privasi data. AI bekerja dengan menyerap data dalam jumlah besar. Tapi siapa yang menjamin bahwa data itu tidak bocor, tidak disalahgunakan, atau bahkan tidak dimanipulasi oleh pihak ketiga? Ketiga, banyak auditor belum benar-benar memahami cara kerja AI. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal mindset. Tanpa pemahaman yang cukup, kolaborasi antara manusia dan mesin justru bisa menimbulkan salah tafsir, miskomunikasi, bahkan kesalahan besar. Dan yang terakhir dan yang paling berbahaya adalah risiko kesalahan algoritma. AI memang cepat, tapi bukan berarti selalu benar. Algoritma bisa bias, bisa salah menafsirkan data, dan jika tidak diawasi bisa menimbulkan keputusan audit yang keliru, tapi tampak meyakinkan. Jadi meskipun AI menawarkan kekuatan besar, kita tidak bisa memperlakukannya sebagai dewa kebenaran. AI harus tetap diawasi, dikendalikan, dan dipahami oleh auditor yang berpikir, bukan sekedar menekan tombol. Karena di dunia audit, kecepatan tanpa akurasi adalah resep menuju bencana. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, masuknya kecerdasan buatan ke dunia audit bukan sekedar penambahan alat baru. Ini adalah pergeseran paradigma. Auditor intern bank tidak lagi cukup hanya menguasai SOP dan memahami laporan keuangan. Sekarang mereka harus mampu beradaptasi dengan sistem yang berpikir lebih cepat, lebih luas, dan lebih dalam dari manusia. AI mengubah cara kerja auditor dari ujung ke ujung. Tugas-tugas rutin seperti mengecek dokumen, menguji transaksi, penyusunan laporan,
Sebagian besar bisa diambil alih oleh sistem yang cerdas ini. Lalu, apa yang tersisa pertanyaannya? Yang tersisa justru yang paling bernilai, yaitu analisis strategis, kemudian penilaian risiko yang mendalam, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan konteks etika dan intuisi profesional. Inilah yang membuat profesi auditor tidak hilang, tapi berevolusi. Auditor masa depan bukan hanya akuntan, mereka harus menjadi interpreter data, navigator risiko, dan bahkan mitra strategis dari manajemen. Tapi untuk bisa sampai ke sana, auditor tidak bisa lagi buta teknologi. Mereka harus paham data analitik, ML, dan logika di balik algoritma. Karena satu hal yang pasti, AI tidak akan menggantikan auditor. Tapi auditor yang paham AI akan menggantikan mereka yang tidak. Dan perubahan itu bukan 5 tahun ini. Perubahan itu sudah dimulai hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kecerdasan buatan bukan tren sesat. Ini adalah gelombang besar yang akan suka atau tidak suka akan mengubah peran kita sebagai auditor intern bank. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berhenti takut dan mulai belajar. Auditor harus memahami setidaknya dasar-dasar AI. Apa itu ML? Bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana data membentuk keputusan. Tanpa pemahaman ini, kita akan tersingkir dalam dunia audit yang semakin berbasis teknologi. Kedua, kita harus meningkatkan kompetensi secara serius. Pelatihan bukan lagi formalitas. Auditor masa depan harus dibekali dengan kemampuan analitik, pemahaman data, serta tool audit berbasis digital. Yang ketiga, teman-teman, jangan berjalan sendiri. Dunia AI terlalu kompleks untuk dikuasai sendirian. Disinilah pentingnya kolaborasi dengan tim IT, data scientist, dan analisis sistem. Kolaborasi ini bukan tanda kelemahan, tapi justru bentuk kecerdasan profesional. Namun, di tengah semua perubahan ini ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu prinsip independensi dan profesionalisme kita sebagai internal auditor. AI bisa bantu kita mengambil data, menilai pola, bahkan menyarankan keputusan, tapi yang mengambil tanggung jawab tetaplah auditor. Integritas, skeptisme profesional, dan penilaian manusia tidak bisa digantikan oleh mesin. Kita harus adaptif terhadap teknologi, tapi tetap kokoh dalam menilai. Karena AI bisa menjadi alat yang luar biasa, asalkan kita bisa mengendalikannya, bukan malah sebaliknya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tahukah teman-teman bahwa kejahatan keuangan hari ini semakin canggih, terselubung, dan nyaris tak terlihat oleh mata manusia. Perilaku fraud tidak lagi bertindak secara acak. Mereka menyembunyikan uang kotor di balik ribuan transaksi legal, menciptakan pola yang sengaja dibikin tidak masuk akal, justru agar tidak terdeteksi. Lalu, bagaimana cara kita melawannya? Jawabannya,
dengan menggunakan kecerdasan buatan. AI saat ini sudah menjadi senjata utama dalam melacak dan mengenali pola transaksi mencurigakan. Bukan hanya berdasarkan angka, tapi berdasarkan perilaku. Apakah transaksi ini terlalu sering, terlalu kecil tapi berulang, melibatkan rekening-rekening dengan koneksi aneh? AI bisa menangkap pola seperti ini dalam hitungan detik. Dalam prakteknya, AI digunakan untuk mendeteksi pencucian uang atau money laundering. Kemudian rekayasa laporan hingga kecurangan internal yang sebelumnya nyaris mustahil bisa ditemukan secara manual. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, AI ini memberikan auditor sinyal awal atau early warning system terhadap anomali keuangan. Ini memungkinkan audit bertindak sebelum kerugian membesar, bahkan sebelum fraud benar-benar terjadi. Dengan kata lain, AI tidak hanya membuat audit lebih efisien, AI menyelamatkan bank dari kebangkrutan diam-diam. Namun, satu hal yang perlu diingat, AI hanya mendeteksi. Yang menganalisis, menyimpulkan, dan bertindak adalah tetap auditor. Jadi, teman-teman mau jadi penonton atau jadi aktor utama dalam perang melawan kejahatan keuangan digital ini? Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kalau kita berpikir kecerdasan buatan itu masih jauh dari dunia nyata, pikirkan lagi, karena di dunia perbankan AI sudah bukan karena di dunia perbankan AI sudah bukan eksperimen, tapi sudah menjadi kenyataan. Hari ini, bank besar di dunia termasuk Indonesia telah memanfaatkan AI untuk memantau transaksi jutaan nasabah secara otomatis. Sistem ini tidak tidur, tidak istirahat, dan tidak pernah lengah. Ia membaca pola transaksi dengan kecepatan dan kedalaman yang mustahil bisa dicapai oleh manusia. Teman-teman, AI ini juga bisa digunakan dalam verifikasi biometrik seperti pengenalan wajah dan sidik jari. Untuk membuka akun atau melakukan transaksi, teknologi ini meminimalkan risiko penipuan identitas yang selama ini sering terjadi di industri keuangan. Lalu, di balik layar, AI juga memproses ribuan dokumen, mulai dari laporan keuangan, bukti transaksi, hingga kontrak legal secara otomatis. Dan inilah titik krusialnya untuk auditor intern. AI memungkinkan proses audit yang jauh lebih cepat, berbasis bukti digital dan responsif terhadap risiko real time. Jadi, ketika kita berbicara tentang masa depan audit, kita sebenarnya sedang bicara tentang realitas sekarang. Pertanyaannya bukan lagi kapan AI masuk ke bank, tapi sudah sejauh mana kita siap hidup berdampingan dengan AI. Dan di tengah perubahan ini hanya ada dua pilihan, menjadi pelaku perubahan atau menjadi korban ketertinggalan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari kita jujur. Kecerdasan buatan memang luar biasa.
cepat, akurat, dan tak kenal lelah. Tapi seberapa pun canggihnya algoritma, AI tetap bukan manusia. Dan itu bukan kelemahan, tapi justru pembeda yang paling penting. Dalam audit ada hal-hal yang tidak bisa dihitung oleh mesin. AI tidak punya intuisi. Ia tidak bisa membaca bahasa tubuh klien atau bahasa tubuh nasabah. Tidak bisa merasakan keganjilan dari nada bicara. Dan tidak mampu menangkap konteks sosial yang sering jadi kunci dalam mendeteksi tindak kecurangan. Ketika auditor melihat pelaporan yang terlalu sempurna, ia curiga. Ketika pola tidak sesuai kebiasaan, ia bertanya. Itulah penilaian profesional dan AI tidak bisa meniru itu. Lalu, bagaimana jika kondisi bisnis berubah drastis atau muncul risiko baru yang belum pernah terjadi sebelumnya? Disinilah AI sering tersandung karena AI belajar dari masa lalu dan masa depan seringkali tidak bisa ditebak dari data historis. Itulah sebabnya sekuat apapun peran AI, ia tetap membutuhkan pengawasan manusia. Audit yang mengandalkan AI sepenuhnya tanpa kontrol sama berbahayanya dengan audit manual tanpa data. Kesimpulannya, AI bukan pengganti auditor, tapi partner. Seperti semua partner, ia harus diarahkan, dikritisi, dan dikendalikan oleh profesional yang mengerti etika, integritas, dan tanggung jawab. Karena di dunia audit, kejujuran dan ketelitian tidak bisa didelegasikan pada mesin, yaitu AI. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan masa depan audit intern yang tidak lagi tersandra oleh tumpukan kertas pengecekan manual atau laporan yang datang terlambat. Di era AI, audit bukan hanya efisien, tapi juga prediktif. Kita tidak lagi menunggu risiko muncul baru, bertindak dengan bantuan kecerdasan buatan dan big data ini, auditor bisa mendeteksi potensi masalah bank sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Dan kemudian kita ada pertanyaan, kalau gitu apa peran auditor? Apakah berubah total? Bukan lagi tukang periksa dokumen. Peran auditor adalah sebagai analisis strategis yang duduk berdampingan dengan manajemen, memberi wawasan, bukan sekedar temuan. Sistem audit akan berintegrasi penuh dengan platform digital bank, membagi data secara real time, memberi sinyal otomatis saat terjadi penyimpangan, dan menyusun laporan yang tajam dan dalam hitungan menit. Audit intern tak lagi hanya soal kepatuhan, tapi soal nilai tambah. Bagaimana mengoptimalkan efisiensi, meningkatkan tata kelola, dan memperkuat ketahanan keuangan. Namun, ingat teman-teman, teknologi hanyalah alat. Yang membedakan auditor hebat dari yang lain adalah bagaimana ia menggunakan alat itu untuk menciptakan dampak. Jadi pertanyaannya bukan apakah AI akan mengubah audit. Itu sudah pasti. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah kita siap menjadi bagian dari revolusi ini atau hanya menontonnya dari jauh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian,
Hari ini kita tidak sedang menyaksikan perubahan kecil, kita sedang menghadapi revolusi kecerdasan buatan yang telah mengguncang fondasi audit intern bank saat ini. Dulu, auditor dikenal sebagai pemeriksa laporan keuangan. Sekarang, mereka harus menjadi pemikir strategis yang membaca data seperti seorang detektif dan mengambil keputusan seperti seorang eksekutif. Tapi semua itu hanya mungkin terjadi jika manusia dan mesin-mesin bersatu. AI bisa membaca pola, tapi hanya manusia yang bisa membaca niat. Ini masa depan audit, cepat, cerdas, dan penuh makna. Dari satu hal yang tidak bisa kita abaikan, siapa yang belajar akan memimpin, siapa yang menolak perubahan, berubah akan tergilas. Ini bukan soal teknologi, ini soal kesiapan mental dan profesional kita sebagai internal auditor. Pilihannya ada di tangan kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, itulah secara garis besar pembahasan kita hari ini tentang kecerdasan buatan dan masa depan audit intern bank. Semoga membuka wawasan baru dan menggugah semangat teman-teman semuanya untuk terus belajar dan beradaptasi di era digital saat ini. Jangan lupa, perjalanan kita belum selesai. Di video selanjutnya kita akan bahas topik yang tidak kalah penting, yaitu kertas kerja dan dokumentasi audit. Pastikan teman-teman like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan materi berikutnya yang lebih menarik lagi. Sampai berjumpa dan tetap semangat menjadi auditor masa depan yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.